Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, khususnya untuk kelas 3 TKJ SMK HKT 2 Purwareja Klampok. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di pertemuan hari Kamis di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan, saya akan membahas lanjutan dari materi virtual private server. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan kalian kuis. Nah, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya dari virtual private server, saya akan membahas kuis yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama dari kuis yang kemarin, itu jelaskan perbedaan yang mencolok dari penggunaan share hosting dan juga VPS hosting. Nah, di sini saya menanyakan perbedaan yang paling utama dan mudah dipahami ketika kita ditanya apa itu share hosting dan juga VPS hosting. Untuk jawabannya yaitu perbedaan antara keduanya itu terletak pada pembagian sumber daya yang tersedia. Nah, ketika penggunaan layanan VPS, untuk sumber daya VPS itu tersedia khusus hanya untuk kita. Jadi itu secara privat, tidak terpengaruh oleh pengguna yang lainnya, karena di situ user satu menggunakan satu buah server tersendiri. Nah, sedangkan share hosting itu kita harus berbagi resource dengan pengguna yang lain secara bergantian. Jadi di situ bersama-sama satu server dipakainya. Nah, dalam sebuah VPS, untuk resource server yang dialokasikan adalah meliputi ada CPU core, ada CPU usage, ada RAM, kemudian storage atau ruang penyimpanan. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa situs di internet yang menyediakan penyewaan VPS hosting. Nah, untuk jawaban nomor 2, beberapa situs di internet yang menyediakan penyewaan VPS hosting diantaranya adalah ada Jagoan Hosting, ada SiteGround, InMotion Hosting, A2 Hosting, Hostagor, ada VPS Indonesia, Dewa Web, kemudian Rumah Web, ada Hostinger, kemudian ID Cloud Host. Dan di situ masih banyak lagi situs-situs yang menyediakan penyewaan VPS. Nah, ini yang paling sering kita jumpai di internet. Kemudian ini salah satu tampilan ketika kita mengunjungi salah satu situs penyedia penyewaan VPS hosting. Salah satunya ada Jagoan Hosting. Ketika kita masuk ke halaman ini, maka akan tampil halamannya di sini. VPS terbaik Indonesia. Nah, biasa di situ pasti ada iklannya. Tinggal nanti kalian cari untuk penyewaan VPS-nya. Selanjutnya ada SiteGround, di mana di situ ada beberapa fitur utamanya. Kemudian ada uptime keseluruhan di situ 100%. Harganya, nah di situ tertera berapa sewa VPS yang nantinya akan dibebankan ke kita. Apakah di situ per bulan atau per tahun. Fitur-fiturnya juga sudah ada. Nah, tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan di website yang nantinya digunakan. Kemudian ada Hostinger. Di situ uptime keseluruhan 100% juga. Fitur utama ada SSD 20GB, bandwidth-nya 1TB. Ada RAM-nya di situ, kemudian jaringannya berapa MB. Nah, tinggal nanti disesuaikan mau pakai yang mana. Kemudian ada A2 Hosting, di mana fitur utamanya di situ SSD-nya atau media penyimpanannya 75GB, transfer datanya itu 2TB, RAM-nya itu 4GB ya, pakainya cPanel dan juga flash. Nah, di sini juga tertera untuk penyewaannya berapa harganya. Kemudian ada ID Cloud Host. Nah, di situ juga menyediakan penyewaan VPS hosting. Itu beberapa contoh ya. Tinggal nanti bisa kalian pakai untuk mengupgrade website kalian di mana yang awalnya pakai share hosting pindah atau migrasi ke VPS hosting. Kemudian pertanyaan selanjutnya
Jika kita ingin menyewa VPS di internet dan menginginkan VPS tersebut sudah terinstall OS Linux ataupun Windows atau yang lainnya sesuai dengan hosting, maka kita harus memilih jenis penyewaan VPS yang disebut VPS Unmanaged. Nah, di situ ada dua jenis ya. Perlu diingat ada VPS Managed dan juga VPS Unmanaged. Di mana untuk VPS Unmanaged itu merupakan VPS yang sudah terinstalasi sistem operasi, entah itu Linux ataupun Windows atau yang lainnya, sesuai dengan hosting yang nantinya kita butuhkan. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Untuk pembahasan dari penugasan yang kemarin atau kuisnya itu sudah kita bahas. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara kerja dari virtual private server itu bagaimana. Nah, kita akan pelajari di sini. Nah, untuk cara kerja VPS itu prinsipnya dan cara kerjanya itu hampir sama dengan server atau perangkat komputer lainnya, cuma VPS itu bersifat virtual. Nah, prinsip VPS itu sebuah perangkat server virtual yang digunakan untuk melayani user sesuai dengan permintaan. Nah, untuk prinsip VPS itu seperti itu. Nah, untuk alur kerja dari VPS itu dimulai dari server fisik atau data center di sini yang menyimpan seluruh data dari virtual machine yang ada. Di mana server fisik di sini akan dibagi menjadi beberapa virtual machine yang nantinya akan disewakan ke pengguna yang ada di dunia. Di server itu tempat di mana kita dan seluruh user lain menyimpan file dan database yang dibutuhkan untuk website. Nah, di sini jadi ketika kita akan menyimpan file-file database yang mendukung website kita itu disimpannya di virtual machine dari VPS tersebut. Jadi perlu diingat yang namanya VPS, kita mempunyai satu server penuh yang dapat kita kelola secara utuh. Berbeda dengan share hosting, satu server dibagi menjadi beberapa user yang dapat menggunakannya. Nah, itu alur kerjanya. Kemudian selanjutnya, browser yang digunakan oleh user itu akan mengirimkan sebuah permintaan kepada server. Nah, server itu akan melayani user sesuai permintaan untuk kemudian server mentransfer file yang diinginkan ke pengunjung melalui jaringan komputer. Nah, pada saat proses menerima dan mengirimkan service, itulah VPS bekerja. Jadi misalkan di sini user akan mengunjungi halaman misalkan www.asdhkt2.com. Nah, di situ browser akan meminta ke VPS apakah ada nggak website tersebut. Nah, jika ada, nanti akan dikembalikan lagi dari VPS ke pengguna dengan cara menampilkan apa yang ada di dalam website tersebut, di mana file-file itu tersimpan di virtual machine pada VPS. Nah, jadi untuk VPS itu tugasnya adalah menerima dan mengirimkan service kepada user. Nah, dari alur cara kerja yang tadi sudah disampaikan, itu tugasnya dari VPS. Nah, di sini pengguna akan mendapatkan respon dari VPS yang mana berkaitan langsung dengan server dan memberikan file yang diminta tersebut melalui jaringan komputer atau bahkan jaringan internet. Jadi nanti akan ada timbal balik ketika VPS-nya itu masih aktif atau berjalan dengan baik, kita mengunjungi website tertentu, pasti akan muncul isi atau konten dari website tersebut. Nah, jika nantinya kok VPS-nya bermasalah, atau filenya ada yang rusak, atau keamanannya dibobol, otomatis ketika kita mengunjungi halamannya di komputer pengguna, maka website tersebut biasanya itu tidak akan memberikan apapun atau bahkan database error. Itu kalau terjadi kesalahan pada virtual machine-nya di mana terdapat file-file dari website kita.
Untuk VPS di situ berguna sebagai peniru server fisik yang bersifat pribadi dan tidak terpengaruh oleh pengguna VPS lain dalam satu server fisik. Jadi walaupun di sini server fisiknya satu dan dibagi menjadi beberapa virtual machine, pengguna yang menggunakan setiap VM ini tidak akan saling mempengaruhi karena di situ sudah memiliki server tersendiri berupa virtual machine. Nah, itu merupakan cara kerja dari virtual private server di mana bekerjanya melalui virtual machine yang seolah-olah di situ sebagai peniru dari sebuah data server fisik. Nah, sebelum kita memilih untuk membeli VPS di Indonesia ataupun menyewanya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Nah, yang namanya hosting server di Indonesia itu merupakan komputer yang digunakan untuk menyimpan data, umumnya untuk web page yang terletak di Indonesia, sehingga di situ lazim dinamakan sebagai Indonesia Internet Exchange atau disingkat IIX. Nah, itu untuk khusus server hosting Indonesia. Di mana beberapa implementasi hosting server IIX Jakarta, antara lain yang pertama, itu tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi konektivitas internasional dari ISP Indonesia yang digunakan para klien. Kemudian cepat bila diakses dari Indonesia karena routingnya tergolong pendek. Kemudian bandwidth internasionalnya relatif lebih kecil, sehingga saat proses pengiriman email itu tidak secepat ketika kita memakai hosting server US. Dan yang keempat, relatif lebih lambat jika diakses dari luar negeri. Nah, jika kita ingin memilih VPS dengan server hosting Indonesia, kita tentukan dulu pengunjung yang nantinya akan menjadi target dari website kita itu dari mana. Kalau misalkan dari Indonesia, berarti kita ambilnya VPS Indonesia. Sedangkan kalau misalkan kita ingin targetnya adalah pengunjung dari luar dan juga Indonesia, alangkah baiknya kita bisa pakai server hosting dari lokasi di luar Indonesia. Misalkan di tengah-tengahnya di situ kita pakai server hosting Singapura supaya bisa mengambil bandwidth internasionalnya juga dapat, bandwidth nasionalnya pun juga dapat, atau yang lebih dekat dari server Singapura. Yang pertama, pemilihan VPS itu kita lihat dari harddisknya. Pemilihan harddisknya itu yang baik. Yang kedua ada operating systemnya, dan yang ketiga ada backup, tersedia atau enggak backup dan restore-nya. Dan yang keempat ada lokasi di mana kita memilih servernya dari VPS itu. Tadi ada harddisk, kemudian sistem operasinya pakai apa, yang mudah atau yang susah, kemudian tersedia backup dan restore ketika nanti kita akan bermigrasi dari VPS ke yang lain, atau bahkan ketika ada perusakan itu kita bisa ambil data terlebih dahulu, nanti bisa dikembalikan lagi ke hostingnya. Kemudian lokasi seperti sebelumnya saya jelaskan, itu menentukan sekali lambat atau tidaknya, mudah atau tidaknya website kita diakses. Itu 4 faktor yang harus kita ketahui supaya pemilihan VPS yang nantinya kita tentukan tidak salah. Yang pertama ada pemilihan harddisk, di mana secara umum ada 3 tipe utama dari harddisk yang tersedia ketika kita memilih VPS. Yang pertama ada harddisk tipe SATA atau Serial Advanced Technology Attachment, di mana SATA itu berupa cakram yang cukup handal dengan kapasitas penyimpanan yang tinggi, tetapi dengan kemampuan baca atau tulis yang lebih lambat. Nah, di situ biasanya digunakan untuk budget hosting terbatas atau backup saja. Itu jenis SATA. Dan yang kedua ada SAS, Serial Attached SCSI, di mana di situ jenis atau tipe dari harddisk itu memiliki kemampuan lebih tinggi dari SATA. Dapat beroperasi lebih cepat dengan kinerja baca atau tulis yang lebih tinggi. Namun kapasitas penyimpanannya itu lebih rendah. Ada positif dan juga ada negatifnya. Dan yang ketiga itu ada SSD.
dan yang sering kita jumpai ya, sering kita dengar apa itu SSD. Kepanjangan dari Solid State Drive, di mana SSD di situ menawarkan kemajuan besar melalui disk mekanik dalam hal kinerja yang sangat bisa diandalkan. Nah, bisa dikatakan bahwa SSD ini identik dengan teknologi jenis penyimpanan data masa depan yang lebih baik dari tipe-tipe data sebelumnya atau tipe hard disk yang sudah ada. Ada SATA dan juga SAS. Itu SSD. Nah, di situ untuk pemilihan hard disknya kita harus tentukan dari VPS di situ memakai penyimpanan yang nantinya kecepatan membaca dan tulisnya lebih cepat atau yang sedang-sedang saja. Nah, usahakan di situ pakai yang bagus sekalian. Nah, ini perbedaan dari jenis atau tipe hard disk yang digunakan. Seperti kalian ketahui, kalau yang namanya tipe hard disk SATA itu seperti ini. Seperti hard disk komputer biasa ya. Entah itu komputer server maupun komputer yang ada di laptop ini. Kemudian ini ada SAS, tampilannya seperti ini dengan soketnya berbeda dari SATA ini. Dan yang ketiga ada SSD, Solid State Drive. Nah, di sini SSD itu ada beberapa macam tipenya. Ya, biasanya di sini SSD-nya yang kita pakai atau kita jumpai di laptop atau bahkan di komputer itu pakainya yang 2,5 inci. Nah, semakin berkembangnya media penyimpanan dari SSD itu ada beberapa tipe. Ada yang namanya nanti SSD M2, kemudian NVMe, kemudian ada yang lain lagi. Nah, ini jenis dari SSD. Nah, banyak penyedia VPS yang menggunakan SSD sekarang ini untuk mendukung server yang mereka sediakan. Kenapa? Karena SSD itu membaca data dengan cepat dibandingkan SATA dan juga SAS atau SAS. Nah, selain itu, kapasitas yang ditawarkan juga perlu dipertimbangkan. Jika kapasitas disk space yang kita sewa itu kecil, sedangkan kebutuhan website atau sistemnya membutuhkan disk space yang besar, maka VPS yang disewa itu kemungkinan akan ditangguhkan oleh penyewa layanan dikarenakan overload. Kebutuhan kita banyak, tapi VPS yang disewa itu kapasitasnya sedikit hard disknya, maka otomatis websitenya biasanya overload, bisa nantinya down atau bahkan nanti tidak bisa diakses. Nah, usahakan untuk pemilihan hard disk itu kita pakai VPS yang sudah menyediakan penyimpanan dengan menggunakan SSD. Nah, ini yang tadi sudah saya sempat singgung. Yang namanya SSD itu ada beberapa jenis. Kalau kalian sudah punya laptop yang terbaru itu biasanya spesifikasinya itu menggunakan SSD tipe M2 NVMe, di mana semakin ke sini kecepatannya akan semakin tinggi. Dan bentuk dari hard disknya bukan kepingan lagi, tapi menggunakan seperti kartu di sini. Pakainya seperti PCI. Nah, ini juga merupakan media penyimpanan dari jenis hard disk SSD. Oke, itu yang pertama, pemilihan hard disknya harus sesuai. Kemudian yang kedua, pemilihan operating system atau OS-nya. Ada dua jenis sistem operasi yang digunakan untuk pengguna VPS. Yang pertama ada Linux dan kedua ada Windows. Nah, sistem operasi itu menjadi hal yang vital juga. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh ke belakangnya, terutama untuk masalah setting dan juga kompatibilitas aplikasi. Kompatibel nggak aplikasinya gitu. Atau cocok nggak aplikasinya, bisa dijalankan atau tidak. Nah, saat ini kebanyakan server VPS itu menggunakan operating system Linux. Untuk VPS Windows itu masih kurang atau tidak banyak pengguna yang memakainya. Kenapa? Karena dari segi biaya, lisensinya itu selisih banyak dengan VPS Linux. Perlu diingat juga yang namanya Linux kan open source. Kemudian kalau Windows, di situ kita harus membeli
lisensi dari Microsoft-nya. Lisensi sistem operasinya, belum nanti ada aplikasi-aplikasi yang mungkin berbayar juga kita harus beli lisensinya, maka di situ jarang sekali pengguna yang menggunakan sistem operasi Windows. Karena otomatis dari segi pembiayaan ada tambahan untuk pembelian lisensi. Nah, itu untuk tipe sistem operasi Windows. Nah, di situ ketika nanti dari VPS-nya pakai sistem operasi Linux, pilihan sistem operasinya yang dipakai itu ada beberapa macam. Di antaranya ada CentOS, ada Cloud Linux, ada Debian, ada Ubuntu, ada Fedora, ada Gentoo, ada Red Hat Enterprise Linux, FreeBSD, dan juga OpenSUSE. Nah, itu ada beberapa pilihan sistem operasi yang dipakai ketika kita memakai VPS Linux. Nah, yang kedua itu pemilihan operasi sistem atau sistem operasinya harus sesuai dengan yang nantinya masalah settingan dan juga kompatibilitas aplikasi softwarenya dapat mendukung di sistem operasi itu. Yang ketiga ada pemilihan backup. Tidak sedikit pengguna yang mengembangkan usahanya menggunakan layanan VPS itu untuk menyimpan data klien mereka juga. Nah, cuma sayangnya beberapa dari mereka itu melakukan kesalahan dengan tidak melakukan backup secara berkala. Beberapa kasus itu bahkan menunjukkan kesalahan fatal, seperti terjadinya kesalahan konfigurasi dan juga kesalahan lainnya yang mengakibatkan hilangnya semua data. Nah, karena tidak ada backup yang disimpan sebelumnya, maka masalah ini bisa menjadi lebih serius. Nah, perlu diingat ketika kita memilih VPS, wajib ada yang namanya fasilitas backup, restore, dan juga migrasi. Kenapa? Ketika nanti data-data penting kita masuk ke VPS, kita wajib membackupnya supaya ketika nanti VPS-nya kok trouble atau ada kesalahan setting, ketika nantinya membutuhkan data harus diformat, nah kita masih punya backupan datanya, di mana nantinya bisa dikembalikan atau direstore ke VPS yang baru. Atau bahkan kita akan memindah dari VPS 1 ke VPS yang lain menggunakan fasilitas migrasi dari VPS. Itu wajib ada supaya settingan ataupun pengelolaan dari hosting itu akan semakin bagus. Dan yang keempat, pemilihan lokasi dari server hosting VPS itu. Nah, lokasi itu berpengaruh terhadap koneksi antara klien dan juga server. Meskipun tidak terlalu sering dipermasalahkan, beberapa pengguna itu mempertimbangkan faktor ini untuk mengurangi delay atau jeda yang terjadi pada saat pengiriman data dari dan ke server, dan juga pengguna membutuhkan keamanan dan rasa percaya data centernya juga aman. Nah, sebaiknya kita memilih server VPS yang terdekat dengan pelanggan website. Seperti yang tadi sudah saya singgung, kita tentukan dulu target pengunjungnya itu mana untuk bisa menggunakan lokasi server hosting yang nantinya kita tentukan. Kalau penghuninya khusus Indonesia, berarti kita ambil saja VPS server di Indonesia, supaya nanti untuk kecepatan transfernya itu lebih cepat karena routingnya dekat. Oke, itu pemilihan lokasi dari beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih VPS server. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali, harddisknya harus sesuai, kemudian sistem operasinya harus sesuai juga. Yang ketiga, pemilihan backup ataupun ada fasilitas backupnya. Dan yang keempat, ada pemilihan lokasi yang sesuai dengan VPS yang kita pakai. Nah, kesimpulannya, yang namanya VPS itu adalah alternatif share hosting yang dapat digunakan untuk menyimpan dan dijadikan sebagai web server. Saat menggunakan VPS, maka sumber daya yang digunakan itu tidak terpengaruh dengan pengguna yang lainnya karena kita sudah memakai server virtual tersendiri. Nah,
Nah, ini sangat berguna apalagi saat traffic pada website kita mulai tinggi. Share hosting yang terbatas, jika mendapatkan traffic yang di luar batas yang ditentukan, itu akan terjadi overload dari website kita, di mana nantinya website itu tidak akan bisa diakses karena tidak ada tempat penyimpanan lagi. Di Indonesia saat ini sudah banyak layanan penyedia VPS yang menyediakan layanan sewa VPS terpercaya dengan sistem unmanaged yang bisa kita manfaatkan untuk membangun website yang handal. Harga VPS itu sudah bisa didapatkan dengan murah. Informasi terkait dengan layanan ini dapat dilihat pada halaman VPS Indonesia yang bisa kita cari di internet dan kita kunjungi lewat pencarian browser. Oke, itu untuk materi kali ini dengan pembahasan cara kerja dari VPS dan juga faktor-faktor apa saja yang harus kita ketahui dan juga yang mempengaruhi ketika kita memilih VPS. Dan jangan lupa untuk kalian, materi kali ini bisa kalian dapatkan pada deskripsi video ini. Nah, silahkan dipelajari kembali, disimak videonya, dan jangan lupa untuk presensi dan kuis pada hari ini silahkan bisa dikerjakan. Untuk pembahasannya akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan selalu, belajarnya tetap semangat walaupun kondisinya masih belum bisa bertatap muka, masih posisinya PJJ. Dan jangan lupa untuk selalu rajin ibadah, jangan sampai malas-malasan ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini di PJJ ASC kelas 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.